kadang-kadang kehidupan cerita cinta satu atau dua. Halo semua, dalam video ini kami akan menjelaskan tentang 4 teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama, teori Yunan. Teori Yunan ini mengungkapkan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari wilayah Tiongkok, tepatnya di daerah Yunan. Nenek moyang bangsa Indonesia dipercaya telah meninggalkan wilayah Yunan di sekitar hulu Sungai Sawen dan Sungai Mekong dengan memiliki tanah yang subur. Diperkirakan karena bencana alam dan serangan suku bangsa lain, maka mereka mulai bergerak untuk berpindah. Nenek moyang bangsa Indonesia memiliki kebudayaan kelautan yang sangat baik, yakni sebagai penemu model asli perahu bercadik yang menjadi ciri khas kapal-kapal bangsa Indonesia saat itu. Penduduk Austronesia yang masih termasuk dalam wilayah Kepulauan Nusantara ini kemudian menetap dan akhirnya disebut bangsa Melayu Indonesia. Orang-orang inilah yang menjadi nenek moyang langsung dari bangsa Indonesia sekarang. Berdasarkan peristiwa tersebut, teori Yunan menandakan ada 3 gelombang kedatangan tersebut, antara lain Proto-Malayu, Deutero-Malayu, dan Melanesoid. Hal ini mendasari teori Yunan berikut adalah ditemukan kesamaan bahasa yang digunakan masyarakat di Kepulauan Nusantara dengan bahasa yang ada di Kamboja, yakni bahasa Melayu Polinesia. Fenomena tersebut menandakan bahwa orang-orang Kamboja yang berasal dari Yunan dengan cara menyusuri Sungai Mekong. Arus migrasi atau perpindahan tersebut kemudian diteruskan saat sebagian mereka melanjutkan pergerakan tersebut sampai ke wilayah kepulauan di Nusantara. Jadi kesamaan bahasa Melayu dengan bahasa Cham di Kamboja menandakan ada hubungan dengan dataran Yunan. Teori Yunan juga didukung oleh ahli dalam negeri bernama Muhammad Ali, yang menyatakan bahwa teori asal-usul nenek moyang Indonesia adalah manusia yang berasal dari Yunan. Hal tersebut didasari oleh adanya dugaan perpindahan atau migrasi orang-orang di daerah Monggol ke selatan karena terdesak dengan bangsa-bangsa lain, terutama bangsa-bangsa yang lebih kuat atau berkuasa. Berikut ini 3 gelombang perpindahan aksi dalam teori Yunan dijelaskan lebih detail sebagai berikut. A. Proto-Malayu adalah orang-orang Austronesia yang berasal dari Asia yang pertama kali datang ke Kepulauan Nusantara sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Bangsa Proto-Malayu ini memasuki wilayah Nusantara dengan 2 jalur, yakni jalur barat melalui Malaysia Sumatera dan jalur timur melalui Filipina Sulawesi. Bangsa Proto-Malayu ini memiliki kebudayaan yang lebih tinggi dibandingkan manusia purba sebelumnya. Kebudayaan tersebut adalah batu bara atau disebut juga dengan zaman Neolitikum, yang pembuatan batunya sudah dihaluskan. Berdasarkan penelitian Van Hikeren di Kalumpang atau daerah Sumatera Utara, telah terjadi perpaduan antara tradisi kapak persegi dan kapak lonjong. Tradisi tersebut dibawa oleh orang-orang Austronesia yang datang dari wilayah utara melalui Filipina dan Sulawesi. Perlu diketahui bahwa anak keturunan asli dari Proto-Malayu adalah suku Dayak dan suku Toraja yang masuk dalam suku bangsa Indonesia. Yang kedua, Deutero-Malayu. Bangsa Deutero-Malayu atau Melayu Muda kemudian berhasil mendesak dan akhirnya berasimilasi dengan bangsa pendahulunya
yakni bangsa Proto-Melayu. Hal ini terjadi pada kurun waktu sekitar 400 sampai 300 sebelum Masehi, yakni gelombang kedua nenek moyang bangsa Indonesia datang ke wilayah Nusantara. Bangsa Melayu muda ini masuk ke Nusantara dengan jalur barat dengan menempuh rute dari Yunan, lebih tepatnya Teluk Tonkin, Vietnam, semenanjung Malaysia, dan akhirnya sampai di wilayah Nusantara. Bangsa ini memiliki kebudayaan yang lebih maju dibandingkan bangsa pendahulunya atau Proto-Melayu karena sudah bisa menghasilkan barang-barang dari perunggu dan besi. Contohnya kapak corong dan bentuk-bentuk nekara. Selain kebudayaan logam, bangsa ini juga mulai mengembangkan kebudayaan megalitikum. Contohnya membuat kebudayaan megalitikum. Contohnya membuat menhir atau tugu batu dan unden berundak. Keturunan bangsa Deutero Melayu dan Melayu muda ini adalah suku Jawa, Melayu, dan Bugis yang termasuk dalam suku bangsa Indonesia. Dan terakhir yaitu Melanesoid. Bangsa Melanesoid sudah mulai hadir juga di sekitar wilayah Papua dan pada akhir zaman es 70.000 tahun sebelum Masehi. Theory of America. Theory of America ini merupakan teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia yang lebih berbeda dari versi teori lainnya, di mana teori yang satu ini merupakan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Afrika. Anggapan ini berasal dari kajian ilmu genetika melalui penelitian DNA, mitokondria, gen perempuan, dan juga gen laki-laki. Mereka kemudian bermigrasi dari Afrika sampai ke wilayah Australia yang sudah mendekati wilayah Nusantara. Teori ini kemudian mengungkapkan sebuah anggapan bahwa bangsa Afrika telah berimigrasi atau melakukan perpindahan menuju Asia Barat pada 50.000 sampai 70.000 tahun yang lalu. Di sekitar tahun ini, bumi sedang memasuki akhir zaman glasial, yaitu saat permukaan air laut menjadi lebih dangkal karena air masih berbentuk glaster. Pada saat itu memang memungkinkan manusia untuk menyeberangi lautan hanya dengan memakai perahu sederhana. Perpindahan bangsa Afrika ke wilayah Asia kemudian terpecah menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok yang tinggal sementara di wilayah Timur Tengah atau Asia Barat Daya, dan juga ada kelompok yang berimigrasi dengan melewati pantai. Semenanjung Arab menuju ke Asia Timur, India, Australia, termasuk juga Indonesia. Fenomena tersebut diperkuat lagi dengan penemuan sebuah fosil laki-laki di bagian wilayah Lake Mungo. Tak hanya itu saja, ada juga dua jalur yang diperkirakan menjadi wilayah yang ditempuh oleh bangsa Afrika pada masa itu, yaitu jalur untuk menuju ke lembah sungai Nil. Wilayah tersebut melintas semenanjung Sinai, kemudian ke bagian untuk melewati Arab, Levant, dan juga jalur yang melewati Laut Merah. Teori Nusantara, teori asal-usul nenek moyang Indonesia. Berikutnya adalah teori Nusantara yang bisa dibilang sangat berbeda dengan teori Yunan. Teori ini menyebutkan bahwa bangsa Indonesia berasal dari wilayah Indonesia itu sendiri, yakni tidak melalui proses migrasi dari daerah manapun. Dasar utama teori Nusantara adalah berdasarkan pada bangsa Melayu yang merupakan bangsa dengan peradaban yang sudah tinggi. Anggapan tersebut didasari pada hipotesis bahwa bangsa Melayu telah melewati proses perkembangan budaya sebelum di wilayahnya. Jadi kesimpulannya, bangsa Melayu asli di Nusantara yang akhirnya tumbuh dan berkembang dengan sendirinya tanpa adanya perpindahan ke wilayah tersebut. Nah, yang keempat atau yang terakhir adalah teori out of Taiwan.
Teori asal-usul nenek moyang Indonesia ini hampir sama dengan teori sebelumnya. Theory of Taiwan mengungkapkan bahwa asal-usul nenek moyang Indonesia berasal dari Formosa atau Taiwan. Teori ini rupanya didukung oleh ahli yang bernama Harry Truman Simanjuntak yang mendasari atas argumen pada teori ini. Dasar utama dari teori out of Taiwan yang pertama adalah tidak adanya pola genetika yang sama antara kromosom manusia bangsa Indonesia dengan bangsa Tiongkok. Masih berdasarkan teori ini, bahasa yang digunakan dan berkembang di Nusantara adalah bahasa yang masuk dalam rumpunan bahasa Austronesia. Bahasa rumpunan Austronesia ini digunakan oleh para leluhur bangsa Indonesia, terutama yang menetap di Pulau Formosa. Nah, jadi dari segi bahasa sudah jelas bahwa orang-orang Nusantara mengadopsi budaya Austronesia dan mengembangkannya hingga menjadi bangsa Indonesia seperti saat ini. Sekian presentasi video dari kelompok 4. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.